Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa orang Tiongkok dikenal sangat pekerja keras, bahkan sampai sering disebut workaholic? Seringkali kita melihat orang Tionghoa bekerja jauh lebih rajin daripada kita. Sementara itu, di masyarakat kita kadang muncul kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, tugas dikerjakan di akhir waktu, pekerjaan rumah ditunda, dan sebagainya. Misalnya, kita pasti pernah dengar cerita teman Tionghoa yang belajar hingga larut malam dengan tekun, sementara kita sendiri kadang sudah menyerah di sore hari. Perbedaan nyata itu membuat penasaran. Apakah ada alasan filosofis di balik cara hidup mereka yang seolah tidak mengenal malas? Bukan hanya cerita, kita sendiri sering melihat contoh sehari-hari. Banyak kabar di media dan media sosial yang menunjukkan orang Tionghoa terus lembur di kantor, atau pelajar Tionghoa yang ikut les tambahan hingga malam. Sering kita baca komentar di internet tentang betapa gigihnya mereka bekerja. Gambaran-gambaran ini membuat orang bertanya-tanya, apakah mereka dilahirkan dengan etos kerja super ini, atau adakah motivasi lain yang mendasarinya? Jawabannya sesungguhnya ada dalam nilai-nilai budaya dan filosofi hidup Tiongkok. Budaya tradisional Tionghoa menanamkan prinsip-prinsip khusus kepada generasi muda mereka. Prinsip itu seperti petunjuk hidup, membiasakan mereka selalu rajin, ulet, dan tak mudah menyerah. Oleh sebab itu, kerja keras bukan sekadar kebiasaan, melainkan menjadi bagian dari identitas. Wajar jika orang Tionghoa menempatkan kerja keras sebagai kewajiban hidup yang dijalani setiap hari. Salah satu filosofi penting yang sering disebut adalah Chico, yang secara harfiah berarti makan pahit. Ini bukan tentang makanan pahit, melainkan sikap menghadapi kesulitan dengan lapang dada. Dalam tradisi Tiongkok, Chiku dianggap sebagai jalan suci. Artinya, kita harus siap menjalani beban dan cobaan hidup dengan tabah, lalu menuai hasilnya di kemudian hari. Para leluhur Tionghoa banyak hidup dalam kondisi berat, seperti petani yang rajin bangun subuh untuk mengolah ladang, atau pekerja pabrik yang mulai berkutat dengan mesin sejak fajar. Dari situ lahir pemahaman bahwa kesulitan adalah bagian dari proses, dan menerima pahitnya perjuangan akan mendatangkan manisnya keberhasilan. Istilah Ciku sendiri mengajarkan, jika kita mau menanggung penderitaan lebih banyak dari orang lain, kita bisa menjadi lebih baik dari mereka. Ada pepatah Cina kuno, siapa yang mau menanggung kesulitan di antara semua kesulitan, dialah yang akan menjadi orang terpilih. Pepatah ini menegaskan bahwa orang yang tahan menghadapi penderitaan akan naik derajatnya. Singkatnya, filosofi Ciku membentuk karakter baja orang Tionghoa. Mereka memandang kerja keras sebagai proses melatih diri, bukan beban yang harus dihindari. Dampak dari filosofi Ciku ini sudah dirasakan sejak kecil. Anak-anak Tionghoa sejak sekolah dasar dididik untuk tidak mudah mengeluh saat menghadapi tugas sulit. Mereka terbiasa dengan disiplin sehari-hari, membantu orang tua mengerjakan urusan rumah, belajar ekstra di waktu senggang, atau mengikuti les tambahan tanpa rewel. Misalnya, jika seorang murid kesulitan memahami pelajaran, ia diajarkan untuk tekun mencoba kembali daripada putus asa. Layaknya pepatah kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mereka paham bahwa menahan diri dahulu sedikit demi hasil yang lebih baik nanti. Kebiasaan menghadapi rintangan ini membuat kemalasan semakin jarang muncul. Anak-anak sudah diajari bahwa merasakan sedikit pahit, kini akan berbuah hasil manis nantinya. Dengan begitu, ketika mereka dewasa, bersikap rajin sudah menjadi naluri, karena mereka sudah terbiasa mengatasi malas sejak lama. Pengalaman sejarah juga memperkuat filosofi ini. Tiongkok memiliki masa lalu yang penuh tantangan, zaman perang saudara, revolusi, dan masa kelaparan di era Mao. Banyak kakek nenek dan orang tua generasi sekarang pernah hidup dalam kondisi susah. Pengalaman kolektif tentang kelaparan dan perjuangan itu menanamkan kesadaran bersama. Jika bukan kita yang bekerja keras, siapa lagi yang bisa membawa keluarga ke kehidupan lebih baik? Cerita-cerita rakyat tentang petani miskin yang akhirnya berhasil karena kerja keras, atau kisah pendiri usaha kecil yang mulai dari nol, terus diceritakan turun-temurun. Mereka percaya,
Setiap tetes keringat dan pengorbanan yang ikhlas adalah investasi untuk masa depan keluarga. Keyakinan ini membantu membiasakan diri menerima cobaan dan menumbuhkan ketangguhan mental. Ketika kita melihat orang Tionghoa mengalami kesusahan, mereka akan bangkit lagi karena yakin akan menumbuhkan kekuatan. Nilai kekeluargaan juga memberikan motivasi besar. Dalam budaya Tionghoa dikenal konsep filial piety atau xiao, yaitu rasa hormat dan bakti kepada orang tua. Anak-anak dididik bahwa membahagiakan orang tua adalah kewajiban utama. Banyak anak Tionghoa yang merasa berhasil berarti orang tua bahagia. Orang tua mereka biasanya berkorban besar untuk pendidikan anak, bekerja tanpa mengenal lelah, bahkan menabung bertahun-tahun untuk ongkos sekolah anak, atau merantau mencari penghidupan lebih baik. Maka saat anak mencapai prestasi baik, itu dianggap membayar balas jasa orang tua. Sebaliknya, kegagalan akademis atau kemalasan seorang anak bisa membuat orang tua sangat khawatir dan kecewa. Ada pepatah yang meski bukan asli Tiongkok, tapi cocok menggambarkan situasi ini. Anak itu harapan. Jika begitu anaknya sukses, orang tua senang. Tapi, jika tidak, orang tua malu. Dengan kata lain, bekerja keras bukan lagi hanya soal diri sendiri. Itu soal menjaga kehormatan dan kebahagiaan keluarga besar. Akibatnya, rasa malu jika bermalas-malasan sangat kuat. Di mata banyak keluarga Tionghoa, anak yang malas berarti membuang peluang membahagiakan orang tua. Bahkan dalam pergaulan, menuruti perkataan orang tua dan memenuhi harapan akademis anak dianggap kewajiban. Mereka punya ungkapan sendiri. Kalau rajin, membuat muka keluarga bangga. Kalau malas, membuat keluarga kehilangan muka. Konsep Mianzi atau muka ini di budaya Tionghoa menegaskan bahwa keberhasilan individu menambah kehormatan keluarga, sedangkan kegagalan dapat menimbulkan malu. Jadi, secara tak langsung, tekanan untuk tidak mengecewakan orang tua dan keluarga besar menjadi motivasi kerja keras tersendiri. Banyak contoh nyata dari nilai-nilai ini. Misalnya, orang tua Tionghoa sering mengingatkan anak untuk bersungguh-sungguh saat belajar. Mereka memasang target tertentu, misalnya agar anaknya masuk universitas terbaik. Bahkan ada kasus orang tua yang bekerja ekstra agar bisa membiayai sekolah anak, sembari mengajak anaknya belajar tekun di rumah. Tak heran kita sering mendengar cerita siswa Tionghoa berjam-jam belajar tiap hari di rumahnya sendiri atau di bimbingan belajar demi tidak mengecewakan harapan orang tua. Atau cerita seorang anak Tionghoa di luar negeri yang sejak SMA bekerja paruh waktu, kemudian mengirimkan sebagian gajinya ke orang tua di kampung sebagai bentuk terima kasih. Semua kisah itu menunjukkan betapa orang Tionghoa menganggap pencapaian pribadi adalah bab membalas jasa keluarga. Karenanya, ia giat berusaha. Kebiasaan sehari-hari orang Tionghoa juga penuh dengan work ethics. Mereka dikenal sangat disiplin dengan waktu. Banyak di antara mereka bangun pagi sekali, memanfaatkan hari sejak matahari terbit. Ada pepatah Tiongkok, yaitu rencana sehari dimulai dari pagi. Karena itu, mereka mengisi pagi dengan hal bermanfaat. Latihan ringan seperti tai chi atau jalan pagi, membuat sarapan bergizi, dan bersiap untuk hari. Bangun di waktu salat subuh, atau bahkan sebelum azan subuh, bukan hal aneh. Kebiasaan semacam itu memberi mereka waktu ekstra setiap hari untuk bekerja atau belajar. Pagi yang digunakan dengan baik seringkali berdampak pada produktivitas keseluruhan. Selain itu, manajemen waktu mereka juga rapih. Hari-hari diatur sedetail mungkin. Dari jadwal sekolah kerja, jadwal belajar tambahan, hingga waktu istirahat. Pekerjaan atau tugas diselesaikan satu persatu, jangan sampai terbengkalai. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam sekadar bermain ponsel atau menonton televisi, kebanyakan memilih memanfaatkan waktu luang untuk hal positif, membaca buku, menonton materi pelajaran, atau mempelajari keterampilan baru. Memang sudah jadi mental tersendiri bahwa waktu itu sangat berharga. Ada pepatah Tionghoa, sekejap waktu seharga emas, tapi emas pun tidak bisa membeli sekejap waktu itu kembali. Pepatah ini mengingatkan bahwa satu detik pun tidak boleh disia-siakan. Bahkan ada pepatah lain, air yang terus menetes bisa menembus batu, melukiskan bahwa
Usaha kecil yang ditekuni terus-menerus lama-kelamaan akan menghancurkan batu terbesar sekalipun. Ini menyiratkan, konsistensi lebih penting daripada kekuatan besar sekaligus. Karena mereka yakin, mengumpulkan sedikit usaha setiap hari lambat laun membawa hasil besar. Rutinitas sederhana juga dipegang teguh. Contohnya, mereka punya kebiasaan rapih di pagi hari, merapikan tempat tidur sehabis bangun, menyusun alat tulis di meja belajar sebelum memulai pelajaran, hingga menyelesaikan satu tugas, misalnya PR matematika, sebelum beralih ke tugas lain. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang, itulah yang melatih disiplin. Dalam dunia kerja Tiongkok, kebiasaan ini tercermin lagi. Pekerja jarang sekali meninggalkan tempat kerja tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Mereka lebih suka mengerjakan tugasnya sampai tuntas setiap hari. Misalnya, karyawan perusahaan Tiongkok biasanya merasa tidak enak kalau harus pulang tepat jam pulang jika ada pekerjaan yang belum selesai. Pekerjaan hari itu akan diselesaikan dulu, baru kemudian pulang. Sikap kerja sampai beres seperti ini membantu mereka meminimalkan penundaan. Kebiasaan sehat juga menjadi bagian dari gaya hidup produktif. Banyak orang Tiongkok menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah modal kerja keras. Mereka menghindari begadang tanpa tujuan. Misalnya, banyak keluarga Tionghoa membuat aturan tidak ada ponsel di kasur agar mereka bisa tidur cukup. Hasilnya, mereka umumnya disiplin tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Jam istirahat yang cukup membantu mereka tetap energik keesokan harinya. Komunitas di Tiongkok juga sering melakukan olahraga bersama di pagi hari, seperti senam atau latihan pernapasan di taman, sehingga kebiasaan aktif semakin didukung. Bahkan rutinitas sarapan pun tidak diabaikan. Banyak pekerja Tionghoa rela antre di warung bubur atau mie sejak pagi karena mereka yakin sarapan bergizi penting untuk tenaga seharian. Hal-hal sederhana ini, seperti menyempatkan sarapan sehat, minum teh di pagi hari, dan menjaga kebersihan diri, dipandang sebagai pondasi agar hari-hari kerja mereka berjalan maksimal. Pendidikan di Tiongkok sangat kompetitif, dan ini membentuk pola pikir aktif sejak usia dini. Sejak SD, anak-anak Tiongkok mengikuti ujian-ujian besar, ulangan harian, ujian akhir semester, hingga lomba-lomba akademik. Semua mata pelajaran dihadapi dengan serius. Contoh paling nyata adalah ujian masuk perguruan tinggi yang disebut Gaokao. Setiap tahun, lebih dari 10 juta siswa Tiongkok berebut kursi di universitas terkemuka lewat satu ujian nasional yang sangat ketat. Jika tidak diterima, kesempatan menempuh pendidikan tinggi tahun itu hilang. Akibatnya, siswa mulai belajar sangat gigih sejak kelas 10 SMA, ikut les tambahan, begadang belajar soal, dan mengulang materi berkali-kali sampai benar-benar paham. Mereka memegang prinsip bahwa kalau tidak mempersiapkan diri dengan baik, teman-temanmu yang lain akan mengunggulimu. Rasa takut, ketinggalan kereta, inilah yang mendorong mereka untuk aktif belajar. Malas bukan opsi jika ingin masuk universitas yang diidam-idamkan. Bahkan sejak kecil, murid-murid Tiongkok sering diberi pesan seperti, "Jika kamu malas, bersiaplah untuk kalah bersaing." Ungkapan Tionghoa, "Kalau tidak berusaha, akan tersisih," mencerminkan mental kompetitif ini. Anak yang malas bisa dipandang tidak siap menghadapi masa depan. Jadi, setiap ujian, mereka berjuang keras agar tidak tertinggal. Sikap kompetitif ini berlanjut ke dunia kerja. Banyak perusahaan di Tiongkok menuntut karyawan yang produktif. Budaya kerja seperti 9 sampai 6, kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu, sempat viral, menggambarkan betapa intens jam kerja di beberapa industri. Di perusahaan-perusahaan besar, bonus dan promosi sering diberikan kepada karyawan yang terbukti gigih bekerja dan selalu meningkatkan kemampuan. Iklim seperti itu menumbuhkan kepercayaan. Kalau kita malas, rekan lain akan lebih cepat naik jabatan. Demi tidak tertinggal, mereka terus berusaha belajar hal baru. Misalnya, karyawan bisa ikut kursus online di malam hari setelah pulang kerja. Dengan mental, kalau malas bisa ketinggalan, mereka termotivasi untuk aktif setiap hari. Ringkasnya, kecenderungan kerja keras pada orang Tionghoa terbentuk dari 4 pilar utama:
filosofi Ciku, tahan banting, nilai keluarga, filial, piety, kebiasaan disiplin harian, dan persaingan pendidikan serta kerja. Filosofi Ciku mengajarkan bahwa menghadapi kesulitan dengan tekun akan membawa hasil manis. Nilai keluarga menanamkan tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua melalui kesuksesan. Kebiasaan harian yang produktif memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan sistem pendidikan maupun dunia kerja yang kompetitif mendorong setiap orang untuk aktif. Semua pilar ini saling menguatkan, sehingga kerja keras bukan dipandang sebagai beban, melainkan sebagai jalan untuk tumbuh. Saking masuknya nilai-nilai ini, anak-anak Tiongkok tidak melihat belajar giat sebagai sesuatu yang dipaksakan, tapi lebih sebagai wujud penghormatan terhadap diri sendiri dan keluarga. Sekarang, ayo kita introspeksi. Apa yang bisa kita pelajari dari budaya kerja keras ini? Tentu saja tidak harus meniru semua hal 100%, tapi kita bisa mengambil intisari positifnya. Misalnya, kita bisa mulai merencanakan hari lebih baik, buat jadwal harian dan prioritas tugas. Coba biasakan bangun lebih pagi sedikit agar memiliki waktu tenang di pagi hari, seperti membaca buku atau merapikan kamar. Kita juga bisa terapkan Ciku dalam skala kecil, misalnya tahan diri untuk menyelesaikan satu tugas penting meski sebenarnya ingin istirahat. Tiap kali kita berhasil menahan godaan malas dan menyelesaikan tugas, kita akan merasakan kepuasan tersendiri. Bukankah itu cara sederhana untuk menanamkan disiplin? Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas berat, ingatlah bahwa kita sudah mempraktikkan sedikit Ciku. Misalnya, saat kamu berhasil menyelesaikan PR yang sulit meski sudah lelah, rasanya mantap, bukan? Itu artinya kamu sedang membangun mental tahan bantingmu. Dan ketika keluarga atau teman melihat kerja kerasmu, mereka pasti bangga. Ingat, kesuksesan kecil pun layak dirayakan karena itu membuktikan kamu bisa melawan kemalasan. Jadikanlah nilai-nilai baik ini inspirasi, tapi tetap sesuaikan dengan kebiasaan kita. Mungkin kita tidak harus ikut les sampai malam seperti cerita orang Tionghoa, tapi kita bisa mencoba memberi sedikit waktu tambahan untuk belajar atau bekerja keras demi kemajuan diri. Sekarang, giliran kalian berbagi. Tulis pengalaman kalian dalam melawan rasa malas di kolom komentar. Mungkin ada cerita menarik, seperti saat kalian berhasil bangun lebih pagi, atau menghadapi tugas berat dengan tekun. Ceritakan juga tantangan pribadi, apa yang berhasil kalian atasi dengan ketekunan. Bagikan trik-trik kecil kalian untuk tetap semangat bekerja. Cerita kalian pasti bisa menginspirasi teman-teman lain untuk tidak menunda-nunda. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini memberi semangat baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.